tahadus binikmah saya, kalau dikirimi video guru saya kadang kalau lagi nonton gitu kan, atau baca-baca informasi berita bisa sambil kelelengan. Tapi ketika saya dikirimi video guru saya, kajian guru saya, Abah Lutfi, Maulana Syekh Syam, Maulana Syekh Nazim, dan guru-guru yang lainnya, saya langsung duduk dan ambil peci. Saya perhatikan dengan seksama, walaupun itu melihat video guru saya nggak berani tanpa adab. Saya akan menyimak dengan seksama. Ini mah sudah nggak hadir di pengajian, nonton streaming ataupun nonton video rekamannya asal-asalan sambil ngobrol, bagaimana ilmu bisa masuk? Harusnya walaupun kita sudah duduk di pengajian, pada saat pulang itu dimutolaah lagi. Nanti kalau muncul video rekaman kajiannya, diulang-ulang. Kalau ingin masuknya ilmu, namanya mutolaah. Saya dididik di keluarga saya, karena keluarga ulama, ya, keluarga pesantren. Terus sampai di pesantren pun minimal 7 kali mengulang pelajaran. Makanya ketika banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya supaya bisa kuat akal ingatannya, Bib, gimana sih? Kok sekuat itu ingatannya? Bagaimana caranya? Ya caranya diulang-ulang, mutolaah. Harus mau ngapalin, harus mau menyimak terus, mengulang, mempelajari. Dan yang paling mudah sekali untuk masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam alam bawah sadar kita dan alam kesadaran kita, mengulang-ulang, menghafalkan atau memutolaah pelajaran itu pas bangun tidur dan ketika mau tidur. Itu paling cepat, nempelnya kuat. Walaupun tidak mudah untuk nempel, tapi ketika sudah nempel kuat. Dan saya bukan 7 kali, bahkan kadang saya mengulang-ulang pelajaran sampai 20 kali. Sampai 20 kali. Ketika suatu saat saya mengulang ilmu yang lain, mengulang materi yang lain, tapi ketemu dengan materi yang serupa yang tadi tetap saya ulang-ulang, tidak sampai 20 kali, tapi mungkin 7 kali. Tapi yang materi yang baru saya ulang-ulang sampai 20 kali. Begitu kalau mau nempel tuh kuat tuh. Maka nanti di saat kita menemukan materi-materi yang lain, walau tidak sampai diulang-ulang juga akan mudah nempel, tapi diupayakan harus diulang-ulang. Jadi rekaman kajian itu jangan cuma sekali sudah selesai saja, karena sudah ikut serta melike itu sudah seolah-olah. Buat saya bukan itu yang membahagiakan saya, tapi yang membahagiakan saya ketika kalian perhatian, menghormati ilmu, dan kalian itu punya rasa perhatian dan rasa cinta kepada ilmu, sehingga kalian ingin memahami, bukan cuma mengetahui, tapi ingin memahami ilmu, ma'rifat kepada ilmu, sehingga ma'rifat kepada sang pemilik ilmu, yakni Allah Ta'ala. Itu kebahagiaan saya, keinginan saya itu seperti itu. Jadi upayakan, diperhatikan kalau video-video rekaman kajian tuh diperhatikan sambil pegang catatan. Apa yang kita tidak ngerti catat tuh, supaya ingat. Nanti diulang lagi, kapan waktu diulang lagi. Saya begitu. Ketika gelelengan nih, saya sedang membaca informasi-informasi umum, dikirimi oleh istri gitu kan, Kang, ini ada video Abah, Kang, ini ada video Maulana. Ketika saya dapat video Maulana kan kelihatan dong dari awal, ketika download set, oh langsung saya simpan dulu, saya ambil peci, saya dalam keadaan rapi, karena memang di rumah juga saya selalu pakai celana panjang, kadang selalu pakai gamis atau minimal celana pangsi panjang dan kaos gitu kan. Saya langsung duduk menghadap ke layar ponsel, di situ ada video Abah sedang menyampaikan, ada video Maulana, ada video Maulana Syekh Nazim. Saya berupaya seperti itu. Bagaimana saya bisa menghargai, mencintai guru,
menghormati ilmu, supaya ilmu itu manfaat, mau kepada saya, akan mengalir kepada yang bersih. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan tidak akan ada yang bisa menerima cahaya kecuali yang bersih, jernih. Kolbu yang jernih yang mau menerima cahaya ilmu. Ini jangankan menghadapi, melihat video guru, video ulama yang membahas ilmu dengan hormat, berhadapan dengan ulama aja enggak hormat. Didik saja anak-anak kita coba. Karena banyak anak-anak sekarang kalau cium tangan bukan cium tangan, nempelin tangan ke pinggiran kepala. Siapa yang ngajarin? Menciumnya dicium. Didik anak kita ketika mau bersalaman musafah mencium tangan orang tuanya, jongkok. Kepada orang alim, bagaimana adab kita? Jangan asal. Orang tua sedang duduk, anak cium tangannya sambil berdiri. Itu kurang adab tuh, yang ngajarinnya kurang sempurna ngajarin adab tuh. Orang tua sedang duduk, kita selaku anak mau mencium tangannya, jongkoklah. Sideku takutuur, tong kagok. Saya orang tua saya berdiri, saya mau mencium tangannya, saya jongkok, berdiri dengan dengkul saya. Bagi saya orang tua saya adalah wali, dan bagi kalian orang tua kalian adalah wali kalian yang paling utama. Jangan dulu nyari yang lain sebelum kalian mampu untuk memuliakan orang tua kalian. Tapi perlu juga dipahami bahwasannya laula murabbi ma'araftu rabbi ma'arafna rabbi. Ada juga orang tua batin yang bahkan kalau orang tua, ketika orang tua menurunkan kita dari alam yang suci, alam rahim, ke alam yang kotor dunia ini, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, kata Rasulullah kan gitu, ke alam dunia yang terlaknat ini, kecuali sesuatu yang berhubungan dengan zikrullah dan orang alim serta orang yang belajar. Illa zikrullah wa alimun wa muta'allimun, dikecualikan dari laknatan. Tapi selebihnya terlaknat dunia ini. Artinya kan dunia ini adalah alam yang kotor, alam terlaknat. Orang tua menurunkan kita, melahirkan kita dari alam yang suci bersih ke alam ini. Tapi guru mengangkat kita dari kategori bagian yang mungkin bisa masuk ke dalam bagian terlaknat, tapi diangkat menjadi mulia. Karena apa? Di antara yang dikecualikan dari laknatan Allah adalah wa alimun wa muta'allimun, orang alim yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang belajar kepada muallim, orang yang mau belajar agama. Jadi artinya guru itu mengangkat derajat kita walaupun bukan orang tua kandung. Bahkan ketika punya guru yang kasih sayangnya tak terbatas seperti orang tua, walaupun kita bukan anak kandungnya, yang terus menerus mendoakan kita, mendidik kita, berupaya membawa proposal batin kita kepada Allah Ta'ala supaya jadi wali, supaya jadi ulama, supaya jadi orang-orang mulia. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta hormatnya kita, karena itu juga yang diperintahkan agama. Ada hadisnya. Jadi adab penting, adab penting. Ya, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan adab kalau kitanya sendiri tidak punya adab? Betul tidak? Kitanya juga harus punya adab, harus membenahi adab, termasuk saya. Karena al baitu madrasatul ula. Rumah itu tempat pendidikan pertama. Anak itu lebih banyak menyerap pelajaran etika dan apa lain sebagainya, akidah itu dari orang tua.